Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau update tentang tabungan pendidikan anak ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku sharing tentang tabungan anak ini bukan bermaksud ria ataupun pamer ya teman-teman. Di sini aku hanya mau sharing aja, siapa tahu ada pengalaman yang sama dari bunda-bunda semuanya. Dan kali ini tuh aku mau update untuk tabungan pendidikan anak aku yang pertama ya teman-teman. Anak aku tuh yang pertama sudah kelas 6 SD yang ya teman-teman. Dan ini tuh sudah di bulan April, di tanggal-tanggal tua ya teman-teman. Artinya bulan April pun sudah mau selesai ya. Dan tinggal sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lagi tuh anak aku sudah lulus sekolah SD dan sudah akan membutuhkan biaya-biaya yang enggak kecil menurut aku ya teman-teman, karena kondisi keuangan aku yang seperti ini tuh menurut aku biayanya itu lumayan ya. Dan alhamdulillahnya aku tuh sudah mempersiapkan atau menabung sejak beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, tepatnya itu kurang dari setahun yang lalu aku sudah mempersiapkan tabungan ini gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini tuh sebenarnya tabungan ini harusnya selesai ya teman-teman, sesuai target gitu ya. Aku menargetnya 2,5 juta ya, dan itu menurut aku untuk biaya kelulusan dan juga pendaftaran SMP itu sudah cukup, sementara sudah cukup, tinggal ke belakangnya aku berusaha menabung dan mengumpulkan lagi gitu. Tapi qadarullah beberapa menit sebelum aku take video ini, sebelum aku memenuhi tabungan ini tuh ada salah seseorang yang butuh dan meminjam uang ini gitu ya teman-teman. Dan mau nggak mau aku harus meminjamkan uang tersebut. Alhasil untuk kali ini tuh untuk tabungan ini belum bisa aku penuhi dulu ya teman-teman. Ya, aku tahu ya Bunda, sebenarnya seharusnya untuk dana pendidikan ini tidak aku pinjamkan ke orang lain gitu. Seharusnya aku lebih fokus lagi untuk tetap menyimpan dana pendidikan ini, mengingat waktunya sendiri juga sudah mepet. Tapi ya enggak apa-apa lah, sudah terlanjur ya teman-teman. Aku hanya bisa berharap dan berdoa semoga yang meminjam uang ini tuh dilancarkan rezekinya dan bisa segera mengembalikan uang ini gitu ya teman-teman, karena aku sendiri juga sangat membutuhkan gitu ya. Amin. Ya, itulah sepenggal kisah galau yang menggalaukan ya teman-teman. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan semakin jarang terulang gitu ya. Dan semoga semakin banyak para ibu rumah tangga yang mau menyadari tentang pentingnya mengelola keuangan rumah tangga, tidak peduli seberapapun penghasilannya, tidak peduli seberapapun buruk keuangan dalam rumah tangga. Semoga semakin banyak para ibu rumah tangga yang bisa menerapkan budgeting dalam rumah tangga atau mengatur keuangan dalam rumah tangga ya teman-teman. Semoga makin banyak yang sadar gitu betapa pentingnya mengelola keuangan dan menyisihkan dana pendidikan serta dana darurat, sehingga tidak menjadikan tabungan orang lain itu sebagai dana daruratnya mereka gitu ya teman-teman. Karena kita yang menyadari atau yang sudah tahu tentang budgeting ini, ataupun aku pribadi ya teman-teman, khususnya aku tuh bisa menyisihkan tabungan pendidikan ini juga karena yang pertama karena izin Allah ya teman-teman, pastinya lewat cara aku mengatur keuangan rumah tangga, sehingga aku bisa tahu gitu berapa dan bagaimana cara aku menabung dan dari mana juga uang yang aku tabung gitu ya. Semuanya itu aku pelajari setiap hari dan aku juga berusaha berjuang setiap hari dengan Pak Su gitu ya, untuk bisa mengatur keuangan, bisa menabung gitu, sehingga tidak mengganggu atau merepotkan orang lain dengan cara meminjam ketika aku butuh gitu ya teman-teman. Makanya kalau untuk kita yang mengenal dunia budgeting gitu, kayak
terkesan pelit ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak begitu yang terjadi. Kita membudgetkan atau menganggarkan suatu kebutuhan itu yang benar-benar kebutuhan itu semata-mata karena supaya tidak terjadi over budget di mana-mana atau supaya menghindari hutang ketika kita kekurangan gitu ya teman-teman. Oke, mohon maaf ini kayaknya sudah melenceng jauh dari isi video ya teman-teman. Aku sudah terlalu banyak curhat tadi. Oke, dan sekarang kita ke videonya ya. Nah, ini tuh tadi aku sudah mengumpulkan seluruh uangnya ya teman-teman, baik dari amplop, dari binder besar gitu tadi ya teman-teman. Nah, untuk yang dari amplop besar yang besar dan kecil itu tadi tuh uang anak aku sendiri ya. Itu mau aku satukan aja supaya nggak kecomot-comot ketika ada yang butuh ya teman-teman. Sekali lagi di sini aku mau menyelamatkan sisa-sisa yang ada dulu. Khawatirnya nanti keburu kecomot lagi gitu ya. Nah, tadi juga aku ambil dari binder warna biru tadi ya teman-teman. Itu dari sisa penghasilan beberapa hari atau beberapa minggu lalu, sisa dari penghasilan gitu ya, aku ambil sekalian untuk menambahi dan juga untuk menggenap-genapkan yang kurang di sini gitu ya. Nah, ini untuk tabungan yang sebelumnya itu sudah terkumpul 700.000 ya teman-teman. Nah, ini aku mau tambahin tadi dari mana-mana aja ya teman-teman, dari amplop dan dari binder gitu ya, mau aku kumpulkan itu sudah alhamdulillah ada tambahan 800.000, sedangkan yang seharusnya penuh tadi sementara untuk fisiknya, untuk bentuk uangnya di sini itu belum ada ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa kembali sesuai tanggal yang dijanjikan dari si peminjam tadi ya, amin. Dan ini sementara aku coret trackernya itu sesuai nominal uang yang ada dulu ya teman-teman. Dan nanti setelah ini tuh sudah penuh semuanya, langsung aku mau alokasikan atau membuat anggaran budgeting untuk biaya kelulusan dan juga pendaftaran masuk sekolah SMP gitu ya teman-teman, supaya jelas gitu nanti untuk kebutuhannya berapa atau kekurangannya berapa, nanti aku bisa berusaha lagi mencari gitu ya teman-teman, dengan cara mungkin bekerja lebih keras lagi ya, karena memang perjuangan kami itu sekeras itu ya untuk tim pendapatan harian gitu. Dan juga mungkin dari sisi lain juga harus lebih berhemat lagi sehingga aku bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini gitu ya teman-teman. Karena mengingat betapa pentingnya dana ini dan aku tuh bisa eh, di baru bisa diberi kemampuan untuk mengumpulkan dana ini gitu ya teman-teman, setelah uh, usiaku yang sekian, setelah usia anak aku yang sekian. Pokoknya gitulah ya teman-teman. Kalau dulu itu boro-boro bisa nabung gitu ya, aku tuh bisa membawa telinga aku itu aja udah syukur alhamdulillah ya teman-teman, di awal-awal pernikahan itu sampai pernikahan aku umur sekitar 12 tahun itu Masya Allah cobaan itu tidak berhenti ya teman-teman. Dan setelah 12 tahun pernikahan itu alhamdulillah cobaannya berhenti. Sekarang alhamdulillah rezekinya mulai datang ya teman-teman dengan sendirinya. Dan pesan aku untuk para ibu rumah tangga atau mama muda gitu ya, ada baiknya menyisihkan untuk dana pendidikan mulai sedini mungkin ya. Untuk yang sudah dimampukan menyisihkan gitu, mulailah menabung untuk dana pendidikan itu sedini mungkin, karena dana ini tuh sangat penting untuk kebutuhan di masa mendatang atau di masa dimana ketika anak-anak itu sudah mulai sekolah gitu ya teman-teman. Jadi mulailah dari sekarang juga untuk menabung dana pendidikan gitu ya. uh, Jangan kayak seperti aku gitu ya teman-teman, aku baru memulai menabung ketika anak aku sudah sekolah gitu, atau bisa dibilang ini tuh sudah terlambat ya teman-teman, tapi alhamdulillah meskipun sudah terlambat ini masih bisa kekejar ya. Pokoknya
semangat terus buat para ibu rumah tangga yang mungkin punya kasus yang sama seperti aku, di mana kita sudah membutuhkan dana tapi baru bisa mulai untuk menabung gitu ya. Dan lanjut ke video lagi, ini tuh lanjut untuk tabungan si adik ya teman-teman. Ini dari sisa THR kemarin, itu tuh masih ada beberapa sisa ya. Ini tuh sudah sisa banget setelah dibelikan mainan dan kebutuhan dia lainnya gitu. Ini ada sisa sedikit ya, mau aku masukkan ke dalam tabungan ini juga karena khawatir raib juga ya teman-teman. Nah ini aku hitung dan sebagian lagi aku taruh di luar aja karena mungkin ada beberapa hal lagi kebutuhan sekolah dia yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi aku di sini tabungnya itu sebagian aja. Dan ini juga aku warnai trackernya yang sudah ada nominalnya ya teman-teman. Entah berapa ini aku lupa ya teman-teman. Pokoknya mungkin bisa disimak di video aja ya. Maaf ya teman-teman, untuk speed dubbingnya aku percepat lagi karena untuk si bocilnya sudah pulang dari sekolah dan untuk backsoundnya juga kedengaran ya, itu tuh sudah gedor-gedor pintu gitu karena aku mengunci diri di dalam kamar sambil dubbing ketika ditinggal sekolah gitu ya. Nah anak aku tuh sekolahnya sama ayahnya dan untuk waktu aku dubbing ini tuh sudah pulang sekolah gitu. Tapi mudah-mudahan sharing aku hari ini tuh ada yang bisa dipetik sebagai pelajaran gitu ya teman-teman, meskipun sedikit gitu. Dan sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman jika di sepanjang video ini tuh ada perbuatan atau perkataan kalimat yang kurang berkenan di teman-teman semua gitu ya. Aku juga butuh masukan ya teman-teman, baik masukan cara aku mengatur keuangan maupun cara aku dubbing ataupun cara aku take video gitu ya. Aku butuh masukan dari kalian yang sudah benar-benar jam terbangnya itu tinggi ya teman-teman. Pokoknya silahkan para ibu rumah tangga yang nonton video ini tuh kasih masukan untuk aku supaya lebih baik lagi ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian semua yang sudah support channel aku dari awal hingga saat ini dan yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe jika berkenan atau jika dirasa video ini bermanfaat. Dan semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula yang berlipat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.